ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Bapak Ibu, dengan izin Allah, hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program pelatihan metode sekejap paham Al-Quran, sistematis, kerap, dan cepat. Sebuah program pelatihan bertujuan membantu Bapak Ibu yang nggak punya background bahasa Arab agar juga bisa merasakan paham Al-Quran ketika membaca, demikian pula mendengarkannya. Dan saat ini insya Allah kita akan masuk pertemuan yang ke-12. Cukup banyak materi yang telah kita pelajari. Ya, sebenarnya materi itu akan ditemukan pada setiap baris Al-Quran. Jadi memang kita perlu untuk sering-sering mengulang-ulangnya. Oke. Hari ini insya Allah kita akan punya materi baru, ya. Tapi kita akan mengulang semua materi sebelumnya. Dan kita akan melanjutkan untuk belajar menerjemahkan dan paham ayat berikutnya. Oke. Kita akan mulai ya dari faham Al-Quran. Mudah insyaallah. Nah, kita mulai dengan masing-masing berdoa kepada Allah agar Allah memberikan tambah ilmu kepada kita, ya. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Allahumma alimna al-Qur'ana wa faqihna fid din. Ya Allah, ajarkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Berikanlah pemahaman yang baik kepada kami akan kitab Engkau, ya Rahman ya Rahim. Baik. Kita mulai ya. Dalam kata warna merah pergantian, mulai dari an. Bidan dibagi bagi wadan ala atas labukan. Enggak sendirian. Oh, di dalam menjadi ila kepada kami sebelum ada hadiah mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, hadiah mereka, kakamu pun kalian, ya aku kami, ada ini, haulai mereka ini, dalika itu. Ulaika mereka itu alladzi orang-orang yang apa yang man orang yang. Ganti, lanjut. Inna sesungguhnya apakah atau lam tidak, ma bukan illa kecuali falalu idza apabila. Ala ingatlah, innama sesungguhnya hanyalah, ala ingatlah, walakin akan tetapi, kama sebagaimana ma'a bersama, ka seperti lama tatkala atau ulama setiap kali lau sekiranya. Ya ayyuha wahai la'ala agar jikalan tidak akan anna bahwasanya tahati di bawah bahwa fauqa di atas amma adapun summa kemudian ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian ketika ya wahai andarina sungguh indah di sisi hatta sampai seakan kau sungguh baina di antara bal bahkan. Jawab artinya oke. Dan tidak dan
kullama setiap kali ma'a bersama ila alla ada lamma terkala thumma kemudian ya wahai thumma kemudian fawqa di atas lau sekiranya lamma ada pun apa terkala walakin tapi kira-kira sekarang merasa nggak insya Allah ini kalau ini sudah hafal semua? Ya, insya Allah. Alhamdulillah kan? Sudah ada perkembangan kan? ya Semakin ini Ustaz, semakin bisa meraba-raba Ya, targetnya udah harus seperti menghafal nama anak sendiri itu targetnya itu. Baru Spontan, kan? berhasil, iya. Oke, kali ini ketemu setiap baris. Kan hanya tahu kata merah hijau aja udah tahu. Oke, sekarang kita mulai ya. Kata kerja sekarang. Ayo Ibu Erwin. fa'ala fa'alu fa'alta fa'altum fa'altu fa'alna fa'ala dia telah mengerjakan fa'alu mereka telah mengerjakan fa'alta kamu telah mengerjakan fa'altum kalian telah mengerjakan fa'altu aku telah mengerjakan fa'alna kami telah mengerjakan Jawab artinya fa'altu Fa'altu, aku telah mengerjakan. fa'alna. Kami telah mengerjakan. Oke, sekarang Ibu Ani rubah kata syukur. Ayo. Syakaro. sakar, sakaru, sakarta, sakartu, sakartu, sakarna, sakar dia bersyukur, sakartu mereka telah bersyukur, sakaru mereka telah bersyukur, sakartu, sakarta aku kamu telah betul. Syukur kamu telah bersyukur, sakartum kalian telah bersyukur, sakaru aku telah bersyukur, sakartu aku telah bersyukur, sakarna kami telah bersyukur. Jawab artinya syakaru. Mereka telah bersyukur, Syakarna. kami telah bersyukur. Oke, alhamdulillah ya. Ini contoh lain ya untuk yang hurufnya ada 3. Sekarang kita mengulang untuk yang hurufnya ada 4. Ya. Ada 4 yang kita pelajari. Oke, Ibu Suci, infak, anfaqo, Anfaqo, anfaqu, anfaqta, anfaqtu, anfaqtu, anfaqna, anfaqo dia telah berinfak, anfaqtu mereka telah berinfak, anfaqta kamu telah berinfak, anfaqtu kalian telah berinfak, anfaqtu aku telah berinfak, anfaqna kami telah berinfak. jawab artinya anfaqu, Iya, mereka telah berinfak. anfaqotu. Aku telah berinfak. Oke ya. Sekarang kita jawab acak ya. Jadi satu kata dari 11 kemungkinan jawaban dikalikan 6. Tidak? 66 kemungkinan jawaban. Kita mulai. Ayo dari Ibu Padmi. Apa artinya sobaru? Mereka telah bersabar. Berikutnya zakarna, Kami telah berpikir. alimu, Aku telah berilmu. alimu. Mereka telah berilmu. Oke, kemudian amanna, Mereka telah beriman. amanna. Aku telah beriman. Kami telah beriman. Iya kan? Nah, dari kan kami telah beriman. Berikutnya jahadtu, Aku telah berjihad. sobaru,
Ini harus sering dilatih-latih karena dia akan muncul ini sendiri-sendiri di Al-Quran. Kita udah bayar 11 kata, contoh yang lain sangat banyak bisa dibaca di buku sekejap itu untuk menambah jumlah kosakata kita. Oke, bisa dipahami ini? Ya. Sekarang kita mengulang kata kerja sekarang. Ayo, Ibu Ani, yaf'alu. Yaf'aluna, taf'aluna, af'alu. Yaf'alu, dia telah yaf'alu, dia beramal. Ada yaf'alu, dia mengerjakan. Yaf'aluna, mereka mengerjakan. Taf'alu, kamu mengerjakan. Taf'aluna, kalian mengerjakan. Af'alu, aku mengerjakan. Af'aluna, kami Naf'aluna, kami Naf'alu, kami mengerjakan. Af'alu. Oke. Jawab artinya naf'alu. Naf'alu, kami mengerjakan. Yaf'aluna, Kalian mengerjakan. oke, sekarang latihan ya. Nanti huruf merubah kata kerja sekarang. Ayo, kata sabar, yasbiru, Ibu Iko. Yasbiruna, tasbiruna, nasbiru. Yasbiru, dia bersabar. Yasbiruna, mereka bersabar. Tasbiru, kamu bersabar. Tasbiruna, kalian bersabar. Asbiru, aku bersabar. Nasbiru, kami bersabar. Jawab artinya nasbiru, Kami bersabar. yasbiruna. Mereka bersabar. Oke, ya. Sekarang kita lihat yang keempat huruf ya. Kata iman, yu'minu, yu'fatmi. Yu'minuna, yu'minu, dia beriman. Yu'minuna, mereka beriman. Yu'minu, kamu beriman. Yu'minuna, mereka kalian beriman. Yu'minu, aku beriman. Yu'minu, kami beriman. Jawab artinya yu'minuna, Mereka beriman. nu'minu. Kami beriman. Oke, sekarang kita acak ya. Satu kata dari 11 kata. Ya. Kali ke-6 ada 66 semuanya. Untuk kata dari sekarang. Kita mulai. Dari A. Asbiru, Aku bersabar. nusabbihu, Kami bertasbih. yujahiduna, Mereka berjihad. a'malu, Aku beramal. ya, yasbiruna, Mereka bersabar. unfiku, Aku berinfak. nujahidu. Kami berjihad. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk Bu? Kalau sesuatu ayo Bu. Aduh, Akan muncul nih, ya, akan muncul setiap halaman. Cuma kata sebagian kata-katanya, sebagian kata lain, dan polanya akan ditunggu ini. Yang mana yang apa dan sekarang? Paling banyak. Oke Bu ya. Yang mau ingat itu kalau 4 huruf itu selalu berawal apa? Yu, doma dia. Dan sebelum takhirnya selalu kasroh, ya, itu bedanya. Itu rumusnya. Oke. Nah, sekali yang ulang kata kerja, kata pelaku ya. Mulai yang pertama, malah fa'il untuk yang 3 hurufnya. Ya. Ya. Masih itu ya? Oke. Ayo Ibu Suci. Fa'il. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan yang mengerjakan. Jawab artinya
Fa'ilat. Perempuan-perempuan yang mengerjakan. Fa'ilun. Orang-orang yang mengerjakan. Iya. Oke, sekarang kita lihat ya. Jadi pola ini Bu dipakai untuk apa? Untuk merubah kata kerja ke pelaku yang hurufnya 3. Yang hurufnya 3 ini kan. Kita mulai. Ya, Ibu Iko kata ibadah. Abid. Ya. Abid, abidun, abidin, abidah, abidat. Abid, orang yang beribadah. Orang yang beribadah. Abidun, abidin, orang-orang yang beribadah. Abidah, perempuan yang beribadah. Abidat, perempuan yang beribadah. Jawab artinya abidun, Orang-orang yang beribadah. abidin. Orang-orang yang beribadah. Oke, alhamdulillah. Yang lainnya sama bentuknya. Jelas ya Bu? Nah, saya latihan yang apa? Yang 4 hurufnya. Nah, 4 hurufnya itu dia menggunakan pola yang kedua. Ya, pola move in. Nah, jadi perlu diingat ya. Oh, mana yang 3 huruf dan yang 4 huruf tidak perlu diingat. Karena kalau membuat kata pelaku, ya pakai ini 4 huruf ya. Ya. Tapi sama aja sih. Move in. Oke, 4 nih. Yuk. Mufil, mufilun, mufilin, mufilah, mufilat. Mufil, orang yang mengerjakan. Mufilun, mufilin, orang-orang yang mengerjakan. Mufilah, perempuan yang mengerjakan. Mufilat, perempuan yang mengerjakan. Jawab artinya muf'ilin, Orang-orang yang mengerjakan. muf'ilun. Orang-orang yang mengerjakan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang misalnya kita latihan pakai kata infak. Kan anfaqo dia telah berinfak jadi munfik. Ya, munfik. Depannya doma, sebelum lagi juga kasrah. Munfik. Oke Pak An, ya. Munfik. Munfik, munfikun, munfikin, munfikoh, munfikon. Munfik, orang yang berinfak. Munfikun, munfikin, orang-orang yang berinfak. Munfikoh, perempuan yang berinfak. Munfikot, perempuan yang berinfak. Jawab artinya munfikin, Orang-orang yang berinfak. munfiq. Orang yang berinfak. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita acak ya. Satu kata dari 11 kata. Ya, kali 5 kan? Udah ada 55. Oke, kita mulai. Beraan. Mu'minun, Orang-orang yang beriman. sabirat, Perempuan-perempuan yang bersabar. zakirah. Orang-orang yang berzikir. Ya kan? Perempuan yang berzikir. Orang yang berzikir. Abidun, Orang-orang yang beribadah. sabirat, Perempuan-perempuan yang bersabar. munfiqin, Orang-orang yang berinfak. mujahidat. Perempuan-perempuan yang berjihad. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu ya, harus supaya ada bersyukur pada Allah Bu. Kenapa kata Allah? La in syakartum lazidanakum. Yang mana bersyukur itu apa? Allah akan tambahkan lagi. Tambahkan ilmunya. Bertambah ilmu, bertambah amal. Ya. Bertambah amal, bertambah soleh. Bertambah soleh, bertambah dekat dengan surga insyaallah. Ini misalnya, wah ini serius belajarnya nih. Ya. Kalau kita mau Allah akan tolong kita insyaallah. Oke. Nah sekarang Ibu sekalian kita akan mengulang materi kita pertemuan sebelumnya. Ya. Oke ya. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah belajar ya tentang bagaimana mengenal fi'il amar, kata perintah. Hari ini kita akan mengulang dulu ya. Oke. Lihat bukunya halaman 78. Sudah Bu?
perintah. Masih ingat ya Bu? Kita pernah belajar pola garis. Ada garis yang menunjukkan kata perintah. Apa warnanya? Hitam. Dalam terjemahnya menggunakan akhiran lah kan? Hitam perintah akhiran lah. Nah, sekarang bagaimana membedakan ini kata ini, misalnya kata aminu, yang kasih biru apa hitam itu. Ini berimanlah kamu atau berimanlah kalian. Nah, pelakunya ini satu atau banyak? Nah, jadi hanya dua yang mau kita pelajari Bu. Yang mau kita pelajari. Nah, di sini kita pelajari ilmunya. Oke, sudah jelas di sini Bu. Nah, lalu kita ini Bu, Bapak akan tahu kata pelaku dalam bahasa Arab kalau pernah belajar fi'il mudhari, kata kerja sekarang. Dan kita sudah belajar. Ya, sudah belajar itu. Yaf'alu, yaf'aluna dan seterusnya. Oke ya. Sekarang Bu, bagaimana berubah? Jadi cuma dua yang mempelajari. Nih, taf'alu kamu mengerjakan dan taf'alu kalian mengerjakan. Sekarang bagaimana berubah? Kata taf'alu kamu mengerjakan kan sekarang jadi kerjakanlah kamu. Perintah kamu. Bagaimana merubah taf'aluna kalian mengerjakan menjadi kerjakanlah kalian. Nah, di sini kita belajar ilmunya. Oke? Nah, oke, lihat bukunya. Cuma dua aja nih. Asalnya kan taf'alu kamu mengerjakan. Nah, berubah menjadi if'alu kerjakanlah kamu. Lihat. Apa yang berubah? Huruf ta ini dibuang, diganti dengan alif kasroh. Dasarnya ya, alif apa? Kasroh. Apa lagi? Huruf tadi kan dua ini. Lalu iya diganti dengan sukun. Nah itu. Kalau diberkata apa? Itulah kamu itu. Jadi kalau dia ada sukun di belakang mati ya, ada biasanya itu telah kamu. Ya, itu asalnya ya. Oke, ifal. Oke, berikutnya apa? Kalau taf'aluna kalian mengerjakan, berubah menjadi if'alu kerjakanlah kalian. Apa? Cukup ditambahkan waw saja di balik. Ya, depan sama ya? Tidak ada pakai waw saja. Kan asalnya waw ini. Wawnya diambil, ini dibuang wawnya. Jadi singkatnya Bu, if'al kerjakanlah kamu, alif dan mati sukun. If'alu kerjakanlah kalian, alif di depan dan ada waw. Kampanye kalau waw itu pasti tuh lah kalian. Nah saat itu berarti lah kamu. Oke, paham Bu nih? Ibu, insya Allah itu di sini kalian ini. Orang-orang memang tidak sebanyak lampu sekarang dan bagu, tidak sebanyak. Ya. Oke, kita ulang ya. Kita ulang palanya, saya sama-sama. Cuma dua kan? Ikuti saya. If'alu If'al kerjakanlah kamu, if'alu kerjakanlah kalian. 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 4 minggu lagi. If'al kerja. If'al sudah. If'al kerjakan. If'al kerjakanlah kamu, if'alu kerjakanlah kalian. If'alu artinya Kerjakanlah kalian. if'al. Kerjakanlah kamu. Oh, kalau ada waw berarti lah kalian. Nggak pakai waw berarti lah kamu. Oke, sekarang lihat contoh ini Bu, ini buku. Ya. Ya, pertama kata ibadah. Bu, ya, ingat
perintah dari kata kerja sekarang, ya kan? Kan apa tuh? Ya budu. Kamu tak budu menjadi ubud. Ibu kan asalnya Pak Asri kasar seharusnya itu ibud. Cuma kalau dia itu doma ketiganya doma juga. Ada bocoran ya? Dia baca bukan ibud tapi ubud. Kan tak budu ibud bukan, tapi kenapa? Karena pakainya doma. Ya, selain itu semuanya kasar, ya. Oke. Itu ubud saya. Patah ada Ustaz? Mulai patah. Enggak ada. Oke, ikuti. Ubud beribadahlah kamu. Ubudu beribadahlah kalian. Ubud beribadahlah kamu. Ubudu beribadahlah kalian. Ubudu. Jawab. Ubudu. Beribadahlah kamu. Beribadahlah kamu. Kalian. Ubudunya. Ubud. Beribadahlah kamu. Oke ya. Nah sekarang udah kita bisa lihat Bu apa rubah kata yang lainnya. Bisa aja dapat tuh kata zikir. Ayo Mas Sofian. Uzkur berzikirlah kamu. Uzkuru berzikirlah kalian. Uzkuru Berzikirlah kalian. uzkur. Berzikirlah kamu. Nah itu dua tuh. Kan ibu ini ada kata sujud. Apa? Usjud bersujudlah kamu. Usjudu bersujudlah kalian. Usjudu. Bersujudlah kalian. Usjud. Bersujudlah kamu. Nah disebut dua makan sama dengan syukuri usyukuru. Nah kalau sabar sekarangnya apa? Yasbiru kan kasroh. Berarti Huruf ketiganya kasroh. iya kan kasroh. Berarti kasroh juga. Kan lihat. Kalau doma berdoma, selain itu sebagai kasroh. Ayo coba Ibu Andi. Isbir bersabarlah kamu. Isbiru bersabarlah kalian. Ya, isbiru. Bersabarlah kalian. Isbir. Bersabarlah kamu. Oke, sekarang kata ilmu. Kata apa ilmu? Ya'lamu. Berarti ilam. Oke, Yusuji. Iklam berilmulah kamu. Iklamu berilmulah kalian. I'lamu. Berilmulah kalian. I'lam. Berilmulah kamu. Iya. Nah itu jamu bisa dapat ilmu atau kak? Ketahuilah jamu terjemahannya. Ini sambil amal tiga iman. Ibu kalau ketemu yang 3 huruf ada kan begini modelnya nih. Yang 3 huruf ya. Gitu. Oke, bisa Bu? Nah, jadi dia kalau 3 huruf depannya ada alif, belakangnya itu dia mati. Ini secara umum ya, secara umum. Nanti ada beberapa pengecualian itu nggak banyak. Ya, oke. Berikutnya sekalian, berikutnya merubah ke pola perintah dari yang 4 hurufnya. 4 hurufnya. Oke. Sesudah apa rumusnya itu? Kalau 4 hurufnya tidak menggunakan alif di depan. Gak ada kamu. Dia langsung ke kata asalnya. Gitu kan? Misalnya kan iman. Yu'minu. Menjadi apa? Aminu. Infak. Infak kan anfaqo. Sekarangnya apa? Yunfiku. Jadi anfiku. Ya. Jadi ibu kalau nggak ibu semua dia model kalau pakai AA, anfaqo, amana, oke? Itu dia langsung pakai A juga tetap. Tapi kalau sudah seperti jihad kan jahada yujahidu, buang ya menjadi jahid kasrah. Ya, kan yujahidu cukup buang ya saja langsung jahid jahidu.
Ya, ini cuma contohnya. Jadi nggak semua di buku. Tapi cara buat sama aja. Tasbih. Sekarangnya yusabbihu. Buang ya menjadi sabbihu. Ya. Oke. Sabbihisma rabbikal a'la. Kan? Itu kan sabbih. Sabbihu. Ya, fasabbih. Fasabbih. Ya. Oke. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih, maka bertasbihlah kamu. Sabbih. Oke, ya sih Bu. Ayo coba ulangi. Ayo Pak sampai dulu. Ayo. Amin. Amin, aminu, amin, berimanlah kamu, aminu, berimanlah kalian, Aminu. berimanlah kalian, Amin. berimanlah kamu. Ibu Etni. Kalau infak, Anfik, berinfaklah kamu. Anfiku, berinfaklah kalian. oke. Anfiku, Berinfaklah kalian. anfik, Berinfaklah kamu. jihad kan jahada yujahidu. Ibu Ali menjadi Jihad. Jahid. terus Jahidu. iya artinya Jahid, berjihadlah kamu. Jahidu, berjihadlah kalian. ya, jahidu, Berjihadlah kalian. jahid. Berjihadlah kamu. Sering kata jahidu, berjihadlah kalian. Jahidu fisabilillah. Oke. Tasbih. Tasbih kan sabbaha yusabbihu menjadi sabbih. Ayo. Sabihu, bertasbihlah kamu. Sabihu, bertasbihlah kalian. Oke, jawab artinya sabbihu, Bertasbihlah kalian. sabbihu, sabbih. Bertasbihlah kamu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah Bu, kata-kata yang lain itu kira-kira akan gini nih. Yang 3 huruf sama yang 4 huruf. Ya, dengan tadi Ibu. Oh, ini 4 huruf, berarti pakainya yang ini. Oh, ini pakai huruf untuk yang pertama. Ya. Ya. Seperti ikhlas. Apa lampunya, Bu? Ikhlas. Semua Bu, ikhlas, ihsan, iman. Itu pasti bilangnya A seperti itu. Akhlaso. Semua itu infak, anfaqo. Ihsan, ahsana. Ikhlas, akhlaso. Berarti dia berhuruf. Menjadi Iya. Kayak gitu. Kalau benar pakai benda ya. Benda. Tapi kalau akhlaso, oh berarti mukhlis kan, mukhlis orang yang ikhlas. Gitu. Kalau ihsan, Baik, muhsin. Muhsin, ikhlas. Orang yang munafik, munafik. munafik. Beritanya menjadi nafik, munafik. Kan munafik, nafik. Ya. Berbuat munafiklah kamu. Munafiklah kamu. Oke ya. Sekali saya berharap Bu, ini 4 pola ini benar-benar dikuasai. Karena insya Allah ya, yang warna merah, kata warna merah Bu, dan akan muncul setiap baris. Nah, ini kalau mau dibuktikan apa sekali, buka warna sekejap tuh dia kan, dia tuh kelihatan warna merahnya. Kalau Pak bergaris kan, bergaris. Nanti nggak keluar tuh dari potongan ini. Ya, yang garisnya lampau sekarang pelaku dan pemerintah. Maka perlu dikuasai Bu, ciri-cirinya. Lalu apa? Oh ini tunggal, oh ini banyak, oh ini perempuan, oh ini laki-laki ya gitu. Ya. Ya. Nah, ini memang satu yang mau dicari itu apa? Perbuatannya apa? Nah, jadi itu cari kamus. Cari kamus. Tinggal formulir udah ketahuan. Ada yang baru kali kita pelajari ini. Ya. Oke, sekarang sekalian kita menebak ya. 1 dari 11 kata ya untuk perintah. Siap.
Dari anfiku. Berinfaklah kamu. Kalian. Kan? Kalian kan? Anfiku. Berinfaklah kalian. Al-waw kan? Isbir. Bersabarlah kamu. Sabihu. Bersabarlah kalian. Oke. Bertasbihlah kalian. Ya, oke. Uzkur. Berzikirlah kamu. Kemudian usjudu. Berjihadlah kalian. Sujud. Bersujudlah kalian. Usjudu. Bersujudlah kalian. Dengarkan baik-baik. Sujud itu kan jihad itu kan? Kan kamu coba nggak tuh nggak ada tuh. Ya, usjud, jihad. Rujunya nggak sama. Ya. Oke. Wiko jahidu. Berjihadlah kalian. Oke. I'mal. Beramulah kalian. Ah. Beramalah. Beramalah kamu. Tadi kata imal itu biar mana dia? Imal. Oke. Ya sekalian, bisa jelas. Nah, sekarang ibu sekalian, kita kan latihan apa? Merubah satu kata langsung ke 4 pola. Oke. Sesudah itu, latihan merubah satu kata dari 4 pola ini. Ya. Itu. Lampau ada 6. Sekarang ada 6, 12. Pelaku ada berapa? 5. Berarti sudah 17. Perintah ada 2. Ada 19 kemungkinan jawaban. 19, oke? Dikalikan dengan 11 kata yang kita pelajari. Berapa itu? 19 kali 11. Ya, banyak lah. Terus jalan satu. Tuh ya. Kayaknya bicara bu, kita latihannya begitu. Yusuf berapa? Tambah lagi 1, tambah lagi. Ya. Oke. Nanti bu, nanti ujiannya kira-kira begitu ya. Begitu. Nah, sekarang contoh dulu ya. Yang pertama bu, ulangin polanya. Polanya artinya masing-masing. Setelah nanti latihan satu-satu kata yang lain. Ya, kita mulai dari A. Ulangi polanya semuanya. Ya. Pola artinya dari fa'ala ya. Fa'alu fa'altum fa'altu fa'alna fa'ala dia telah mengerjakan fa'alu mereka telah mengerjakan fa'alta kamu telah mengerjakan fa'altum kalian telah mengerjakan fa'altu aku telah mengerjakan fa'alna kami telah mengerjakan yaf'alu yaf'aluna taf'alu taf'aluna af'alu naf'alu yaf'alu aku dia mengerjakan yaf'aluna mereka mengerjakan taf'alu kamu mengerjakan taf'aluna kalian mengerjakan af'alu aku mengerjakan naf'alu kami mengerjakan. Pelaku ya. fa'il. Fa'il fa'ilun fa'ilin fa'ilah fa'ilat fa'il orang yang mengerjakan fa'ilun fa'ilin orang-orang yang mengerjakan fa'ilah perempuan yang mengerjakan fa'ilat perempuan yang mengerjakan. Pola yang kedua, muf'il. Muf'il muf'ilun muf'ilin muf'ilah muf'ilat muf'il orang yang mengerjakan muf'ilun muf'ilin orang-orang yang mengerjakan muf'ilah perempuan yang mengerjakan muf'ilat perempuan yang mengerjakan if'al if'alu if'al kerjakanlah kamu if'alu kerjakanlah kalian. Oke, sekarang jawab artinya. Nah, ya. Siap.
Fa'alna. Kami telah mengerjakan. Af'alu. Lalu aku mengerjakan. Ya. Fa'ilat. Perempuan-perempuan yang mengerjakan. If'alu. Kerjakanlah kalian. Oke. Sekarang Pak Sofyan. Ayo. Nah. Kira-kira bisa ya? Bertanya. Sekarang kata ibadah. Ayo. Abadah. Abadu, abadta, abadtum, abadtu, abadna. Abada, dia telah beribadah. Abadu, mereka telah beribadah. Abadta, kamu telah beribadah. Abadtum, kalian telah beribadah. Abadtu, aku telah beribadah. Abadna, kami telah beribadah. Ya'budu, ya'buduna. Ta'budu, ta'buduna. A'budu, na'budu. Ya'budu, kamu ya'budu, dia beribadah. Ya'buduna, mereka beribadah. Ta'budu, kamu beribadah. Ta'buduna, kalian beribadah. A'budu, aku beribadah. Na'budu, kami beribadah. Abid, abidun, abidin, abidah, abidat. Abid, orang yang beribadah. Abidun, abidin, orang-orang yang beribadah. Abidah, perempuan yang beribadah. Abidat, perempuan-perempuan yang beribadah. U'budu, beribadahlah kamu. U'budu, beribadahlah kalian. Jawab artinya. Nah, kayak gitu kan? Oke. Abadana. Kami telah beribadah. Na'budu. Kami beribadah. Abidun. Orang-orang yang beribadah. U'budu. Mereka beribadahlah kalian. Iya. Jelas Ibu? Nah, ini yang 3 huruf. Semuanya akan sama. Syukur, sabar, ilmu, amal akan sama seperti ini. Fahim Bu? Nah, tinggal dilatih saja. Sekarang kita tanya 4 huruf ya. 4 huruf ini. Kata iman. Oh, kalian berarti apa ingat? Lampau sekarang pelaku perintah. Ingat Bu? Ayo, ini amanah. Amana amanu amanta amantum amantu amanna. Amana dia telah beriman. Amanu mereka telah beriman. Amanta kamu telah beriman. Amantum kalian telah beriman. Amantu aku telah beriman. Amanna kami telah beriman. Sekarang Yu'minuna tu'minuna u'minu nu'minu. Yu'minu dia beriman. Yu'minuna mereka beriman. Tu'minu kamu beriman. Tu'minuna kalian beriman. U'minu aku beriman. Nu'minu kami beriman. aku. Mu'min, mu'minun, mu'minin, mu'minah, mu'minat. Mu'min orang yang beriman. Mu'minun, mu'minin, orang-orang yang beriman. Mu'minah, perempuan yang beriman. Mu'minat, perempuan-perempuan yang beriman. Amin, aminu, amin, berimanlah kamu. Aminu, berimanlah kalian. Oke, Masya Allah. Lalu jawab artinya. Perhatikan ciri-cirinya ya. Amanna. Berimanlah kami. Nggak ada berimanlah kami, nggak ada. Kami telah beriman. Iya. Oh, mulai dari bertak. Ya, amanna artinya. Kalau dulu gitu. Ayo, amanna. Kami telah beriman. Oke, terus aminu. Berimanlah kalian. Iya.
Mu'minun. Orang-orang yang beriman. Yu'minuna. Mereka beriman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, Dibalik-balik. bisa Bu dipahami? Jadi saya berharap Ibu nanti di rumah itu coba Ibu coba semua tuh kata yang ada. Ya, coba satu-satu. Ya. Ini harus dilatih. Karena adalah bahasa. Kita kalau pernah Bu mengulang itu kata saya di kepala kita itu. Ya. Ketika dibaca, didengar tuh keluar set gitu kan, keluar gitu. Kita akan begitu kalau kita ngaji, kita selalu berjamaah jadi mampu, masya Allah keluar ilmunya. Oke, satu-satu. Apa? Latihan mengacak semuanya itu. Oke, saya diacak ya. Berarti apa? Satu kata ada berapa kemungkinan? 11 kemungkinan. Tadi kan berapa? 19. Berapa itu? 209. Bersembilan ya? Dan 200 kan? Oke, kita mulai. Ya siap ya, bergantian. Ya. Nah, sekarang pelan-pelan dulu saya sebutkan. Nanti apa? Cepat disebut kencang. Kan kalau sudah kan sudah cepat tuh larinya. Ya, pelan ya. Kita mulai. Sabirun. Orang yang bersabar. Oke. Amilna. Kami beriman. Kami tidak akan beramal. Apa? Amin. Amilna. Ya, amin. Kami telah beramal. Oke. Anfaqona. Kami telah beriman. Ya. Mu'minat. Perempuan-perempuan yang beriman. Jahadna. Kami telah berjihad. Sabbahu. Mereka bertasbih. Mereka Sabbahu. Mereka telah bertasbih. Mereka telah bertasbih. Ya kan? Mereka telah kan Bu? Ingat kan lampau. Oke, dibuat mi. Uzkuru. Berzikirlah kalian. Berzikirlah kalian. Ya. Sajidat. Perempuan yang bersujud. Ushkuru. Bersyukurlah kalian. Anfaqona. Berinfak. Kami telah berinfak. Ya. Mujahidun. Orang-orang berjihad. Ya. Aminu. Berimanlah kalian. Ya. Sobirat. Perempuan-perempuan yang bersabar. Ya. Amil tu. Aku telah beramal. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke Bu, kan ini hari pertama Anda mencoba semuanya. Oke, mulai minggu sekalian. Kita akan masuk kelas. Kita nggak lagi belajar orang merah. Kita sudah selesai. Ya, jadi bertemu kita udah ulang. Per 3 bulan kita mengulang kata orang merah. Kalau selesai, kita akan fokus langsung ke sini nih. Ya langsung apa? Mana ke? Latihan berubah. Kalau masuk, ayo ibadah, ayo zukur. Semua selesai, baru kemarin tanya semuanya. Ini bicara belajarnya. Bisa Bu dipahami? Bisa ya? Oke. Ya, demikian sekalian materi kita. Saya berharap dengan ini cara, ya kita coba pelan-pelan kita atur ini, secara sistematis materinya. Ya. Ibu bisa merasakan Bu, pertama kali masuk kelas, pertama penjelasannya. Oke. Nah, pelan-pelan, insya Allah kasih ke ibunya kan Bu, pelan-pelan. Saya pada hari ini belajar. Ya. Oke. Nah, memang tinggal di rumah diulang-ulang aja, sering-sering. Ya. Oke. Ya. Bisa dipahami semua, ibu semuanya? Oke. Jadi sekali Bu, berikutnya kalau kita ketemu, ya pas Ramadan lah insya Allah. Langsung begitu. Ya. Baik.
Kita break Ibu, Bapak sekalian. Coach kita akan masuk untuk latihan menerjemahkan. Kurang lebih sejam ya. Ada 1,5 halaman yang mau kita pelajari. Ya, insyaallah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ihsan ila yaumiddin, amma ba'da. Faham Al-Qur'an? Mudah insyaallah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hari ini kita memasuki halaman yang ke-10, ya, halaman ke-10, ayat yang ke-62. Ayat ke-62. Oke. Siapa yang mau terjemahkan? Saya. Saya Ibu Iko. Ya. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman, walladzina hadu, dan orang-orang yang telah diberi hidayah. Bukan. Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, Ya. wasobiina, orang-orang sobi, Ya, orang sobi. man amana billah, dan dan mereka yang beriman, dan barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa amila sholihah, dan beramal sholih, falahum ajruhum, maka bagi mereka ajruhum, pahala, inda rabbihim, pahala mereka inda rabbihim, di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidak ada ketakutan, alaihim, bagi mereka, atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada kesedihan juga, mereka tidak bersedih, dan mereka tidak bersedih. Dan mereka tidak bersedih. Oke, barakallahu fiik. Mantap, masya Allah. Ya, benar ya. Ini ada ilmu, ilmunya masya Allah berapa ilmu? Lihat tuh. Amanu, mereka telah beriman. Kan? Hadu, mereka telah menjadi Yahudi. Kan Bu? Terus sobiin, orang-orang yang sobi. Oke. Amila, dia telah beramal. Kan Bu? Apa gitu? Terus yahzanun, jadi sekarang ini yahzanuna, mereka cari di kamus, mereka bersedih. Jadi mulut pakai ini. Ya. Oke Bu, nah sekarang kita langsung perhatikan Bu, maknanya apa? Ya. Kata Allah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah beriman. Ya, maksudnya beriman ya dari umatnya Muhammad SAW. Ya, umatnya Muhammad ya. Satu. Siapa lagi? Walladzina hadu, dan orang-orang yang mereka telah menjadi Yahudi, orang Yahudi. Yang ketiga, wan nasor, orang-orang Nasrani. Ya. Wasobiin, orang-orang sobi. Apa itu sobi? Yaitu orang-orang yang hidup dengan agama Nabi sebelumnya, tapi dia bukan pengikutnya Nabi siapa? Bukan pengikutnya Nabi Musa dan Isa. Ya. Ya, orang dahulu itu yang mereka beragama, tapi bukan dengan agamanya Nabi Musa dan Nabi Isa, bukan. Ya, agamilah Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Tauhid juga sih.
tapi dia belum tahu itu, atau sebelum atau belum mengenal Tauratnya Nabi Musa, Injil Nabi Isa. Itu namanya sobiun. Dia orang yang hidup dengan agama fitrah, ya, yaitu mengesahkan Allah. Jadi empatnya, jadi orang-orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, kemudian sobi itu, apa kata Allah? Kata Allah, man amana, siapa yang beriman, dan mereka disebut kepada Allah, ya, beriman kepada Allah, mentauhidkannya, dan juga pada hari akhir, beriman kepada adanya hari akhir, surga, neraka, pembalasan, oke? Kemudian wa amila sholihan, dan itu beramal soleh, beramal soleh. Apa sih misalnya? Maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Jadi Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Ya. Oke. Lalu apa lagi Bu? Berikutnya, wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan atas mereka. Ya. Mereka nggak akan itu ditimpa ketakutan. Wala hum yahzanun, dan mereka pula tidak bersedih hati. Ya, nggak akan bersedih. Ya. Terus sekalian, jadi disebutkan ada 3 manfaatnya orang beriman dan beramal soleh. Pertama apa? Mendapatkan ajruhum, pahala dari Allah. Yang kedua, nggak ada ketakutan atas mereka, takut, dan tidak pula kesedihan. Nah, Ibu, ini ungkapan ini, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, ini pernah kita pelajari. Lihat berapa? Jadi lihat angka ini. Nah, berarti ayat 38. Pernah kita pelajari itu. Di sana jelaskan Bu, bedanya itu antara takut dengan sedih. Kapan takut dengan sedih? Siapa ingat? Takut belum terjadi. Takut belum terjadi. Jadi mereka itu tidak ada ketakutan atas perkara-perkara yang belum terjadi. Ya. Kalau mereka beriman, mereka beramal soleh, ya, mungkin muncul masalah-masalah keburukan bukan nggak takut. Nah, dan kalau sudah terjadi, mereka itu tidak bersedih hati, tidak bersedih. Dan masyarakat itu kebahagiaan Bu, hidup. Kalau orang itu hidup tanpa ketakutan, tanpa kesedihan, ya, tanpa ketakutan, tanpa kesedihan. Ketakutan atas perkara yang belum terjadi, mungkin terjadi, tapi belum terjadi, ya kan? Gara-gara berjilbab, akhirnya usahanya jadi turun. Gara-gara berhijab, akhirnya suaminya ceraikan. Gara-gara di kantornya bagus juga ibadahnya, ada yang iri hati, ya, dan seterusnya. Itu sekarang belum terjadi. Tapi pas sampai terjadi, dia nggak bersedih hati. Kenapa? Karena dia yakin kalau pasti akan berikan yang lebih bagus daripada apa yang menimpa dirinya. Itulah kunci orang beriman Bu. Selalu bagus semua urusannya. Kenapa? Karena orang yang hidup kan pasti cuma 2 kemungkinannya Bu. Orang yang hidup hanya 2 kemungkinan hidupnya itu. Pertama, mereka mendapatkan hal-hal yang mereka sukai, ya kan? Sehat, suka kan? Suka, punya duit, suka itu. Maka ketika dapatkan hal yang mereka sukai, mereka itu bersyukur kepada Allah. Maka itu bagus bagi dirinya. Dan ketika mereka mendapatkan hal yang tidak disukai, sakit, kecelakaan, meninggal orang-orang cintai, maka dia itu sabar. Maka sabar itu bagus bagi dirinya. Sikap saja. Kalau bersedih, nah ini nggak sedih. Dia sabar dia. Kalau nggak terjadi, udah dia nggak ketakutan. Nah, misalnya ini punya bahagia. Bisa dipahami deh ini? Bisa ya? Oke. Tapi misalnya ada satu hal yang perlu diketahui dari ayat. Apa itu? Ini ayat termasuk ayat yang digunakan oleh sebagian orang-orang liberal untuk mengatakan semua agama itu sama-sama.
agama saja, kalau dia percaya ada Allah dan ada surga neraka, dia itu beramal soleh, berbuat baik, dia itu gak korupsi dan seterusnya, maka nggak ada ketakutan bagi mereka, tapi juga sedih. Artinya mereka pulang masuk surga juga. Gitu. Dari kalimat yang Kan? Bagi mereka pahala dari sini mereka nggak ada ketakutan. Itu juga teman dulu, ketakutan di dunia dan di akhirat. Itu masih ketakutan. Di mana di dunia dan di akhirat? Ya, di dunia ya nggak takut. Akhirat nggak takut masuk neraka. Ya, kayak begitu. Akhirnya apa jawabannya, Bu? Nah, Ibu sekalian, ini sebenarnya ada perinciannya. Orang-orang yang beriman itu pada zaman Nabi sesudahnya. Tapi orang Yahudi, Nasrani itu sebelum munculnya Islam. Itu maksudnya. Jadi kalau ada orang tuanya itu, ya Nabi belum datang nih. Dia belum kenal ada Islam. Dia meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan Yahudi. Nasrani, oke? Maka dia masuk ayat ini. Kan ada zaman kan ada. Pas awal yang punya orang tua masih Yahudi, masih Kristen kan. Tapi belum kenal Nabi Muhammad SAW. Nah, maka ketika dia itu meninggal dunia begitu posisinya, la khaufun alaihim. Namun ketika sudah muncul Nabi, mereka tahu maka tidak masuk. Kenapa? Karena kita mendapatkan sangat banyak kecaman bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Bahkan apa? Ajakan itu orang ahli kitab Yahudi selalu masuk kepada agama Islam. Banyak sekali itu. Dia mengatakan kafir orang-orang yang tidak beriman kepada beliau alaihissalam. Oke, bisa dipahami Bu? Ya, oke. Kira-kira dari ini apa hikmah pelajaran yang bisa kita dapatkan? Ya, pelajaran untuk kita. Ayo, siapa? Pak? lebih berserah diri, tidak boleh bersedih karena Allah telah mengatur segalanya. Tidak bersedih, kenapa? Karena Allah telah mengatur segalanya. Yang penting apa? Beriman soleh, jangan bersedih hati. Oke, apalagi Bu? Ayo. Allah menerima imannya orang beriman terhadap Muhammad, umat Nabi Muhammad, orang Yahudi sebelumnya, orang Nasrani yang mengikuti Nabi Isa, kemudian umat-umat sebelumnya yang menuhankan Allah. Oke, ya Allah menerima imannya semua mereka tersebut. Ya, Allah menerima iman mereka semua tersebut. Betul. Siapa? Apa lagi? Ayo, kunci kebahagiaan di dunia apa? Kalau hidup tanpa ketakutan dan tanpa kebosanan. Tidak boleh berlomba, tidak boleh berandai-andai. Ya, berandai-andai. Apalagi? Kuncinya beriman kepada Allah. Kuncinya beriman kepada Allah. Ya. Kemudian hari kiamat. Buah daripada keimanan dan amal soleh itu 3. Pahala, hidup tanpa ketakutan, dan tanpa kesedihan. Ketakutan 2 ya, ketakutan di dunia, ketakutan di akhirat. Artinya insya Allah kita masuk kita optimis, dan semua mereka apa? Kebaikan di akhirat. Gitu. Ya sini. Oke, nanti lagi, ayo. Ya, Ibu Erni. Ayat 63. Wa iz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan mereka, dengan kalian. Oke. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat gunung Tur di atas kalian. Iya, betul. Khuzu ma atainakum biquwwah. Ya, itu atur itu gunung. Iya. Itu gunung, bukit. Gitu. Jadi kalau nggak perlu bilang bukit, Bang, gunung Tur. Oh, Ya, gitu gunung aja. bukit. Gunung aja, gunung Ya, aja. karena Tur itu artinya gunung atau bukit. Iya. Bukan Tur. namanya Tur. Bukan nama. Kalau ini kita di warna itu. Ya, Ma terus. atainakum khuzu ma atainakum biquwwah. Pegang teguhlah Ya. apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuat. Oke, terus. Wazkuru ma fihi, dan ingatlah, Iya. dan kalian ingatlah Ya. apa yang ada di dalamnya. Iya. Maksudnya di dalam perjanjian itu.
Iya betul. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Masya Allah. Alhamdulillah. Mas Bia, dan Bu, ilmunya semua terbaikkan Bu. Yang lampau, yang sekarang. Wa idza khalna, dan ingatlah ketika kami telah mengambil, kan kami telah mengambil perjanjian dengan kalian. Dan wa rafa'na, kami telah mengangkat di atas kalian tur bukit. Ya, lalu mengatakan khudu, ambillah atau berpegang teguhlah. Ambillah apa yang kami telah berikan kepada kalian dengan kuat. Maksudnya Taurat. Maksudnya Taurat ya. Ambillah, pegang teguhlah Taurat ini yang kami telah berikan kepada kalian dengan kuat. Wazkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa. Sudah Bu? Oke. Bapak Ibu, ini ayat kembali menceritakan tentang Bani Israel. Ya, tentang hal yang mereka alami. Apa itu? Ini ini. Itu Allah itu pernah membuat perjanjian dengan Bani Israel. Bisa dulu ya. Oke. Lalu apa? Untuk perjanjian Allah angkat ada gunung, ya gunung di tempat mereka itu, bukit des mereka. Kemudian ya, orang buat akad perjanjian itu, oke. Lalu ada ancamannya Pak, jangan gunung. Lalu apa kata Allah? Ambillah, berpegang teguhlah dengan apa yang kami telah berikan kepada kalian. Itu Taurat. Ya, pegang itu nih, Israel. Ya, ya. Dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. Siapa? Amalkan, amalkan. Kalau kalian berpegang teguh, kalian amalkan, apa hasilnya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Namanya orang yang bertakwa, ya. Orang yang orang Allah jaga dari neraka. Kira-kira itu maknanya. Bisa dipahami ini? Ya, bisa dipahami? Kan? Allah berperjanjian apa? Perjanjian, tahu kan? Tak sama Allah. Terus diancam ini, apakah kamu nggak taat? Dilemparin nih, kayak gitu ya. Apa kamu nggak taat? Dilemparin gunung. Kira begitu. Ya. Ambillah apa yang ada di dalamnya, ingat-ingat apa yang ada di dalamnya, maksudnya amalkan. Kenapa? Apa hasilnya? Agar kalian bertakwa. Takwa kan? Takwa apa? Ya, bertakwa dan dijaga dari neraka, dari keburukan. Baik. Bisa dipahami ya? Bisa kan? Nah, ini kan rasanya untuk Bani Israel sebenarnya. Sebenarnya sama halnya dengan kita ini. Kita pun sama sebagai Islam telah buat perjanjian dengan Allah SWT. Dan kita pun diberikan oleh Allah kitab Al-Quran. Ya. Jadi isinya sama Bu. Ya, kita disuruh untuk berpegang teguh dengannya. Dan kita berapa? Mengingat apa yang adanya, yang ada dalamnya. Hasilnya apa? Agar kita menjadi orang bertakwa. Sama. Oke. Ya Bu, apa hikmahnya Bu dari ayat? Ayo. Apa Bu? Apa hikmahnya Bu? Pelajaran dari ayat? Kaum itu ada, maksudnya Allah itu memberi pegangan pada setiap kaum. Iya bisa. Ya, Allah itu dengan sayangnya Bu memberikan pegangan dan panduan kepada setiap kaum. Ya. Musa itu diberikan pegangan berupa Taurat, gitu kan? Pegangan. Biar hidupnya semakin bagus, betul. Kan kami telah berikan kepada kalian. Gitu. Padahal yang diberikan oleh Allah. Ya. Apalagi? Agar orang bertakwa, terkadang Allah perlu memberikan ancaman. Contoh seperti katakanlah seperti menimpakan gunung kepada Oh mereka. ya, agar orang mau serius untuk beramal, dia bertakwa, karena perlu diancam, perlu diancam. Betul betul. Nah, makanya kita akan mendapat dari siapa itu. Kalau kamu gini neraka, itu perlu. Ya. Karena orang bisa termotivasi. Apalagi Bu? Berpegang teguh kepada apa yang telah Allah berikan. Ya, jadi perintah untuk berpegang teguh dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Apalagi Bu? Ini
Perintah untuk mengingat-ingat apa yang ada di dalamnya. Gitu. Lalu apa? Hasil daripada berpegang teguh dan mengingat apa? Kita akan menjadi orang bertakwa. Ibu ingat dulu ya. Itu kalau Anda baca Al-Quran, Bu, agar kalian bertakwa, itu artinya apa? Agar kita terjaga dari neraka. Itu soal gitu. Ya. Karena asalnya Bu ini takutnya kata wikoya, tameng. Jadi dengan amal soleh itu orang punya tameng yang jadinya dia terjaga dari neraka. Ya. Oke. Bisa dipahami sekalian? Bukan Bu, itu uzkuru, nah, kan? Kata perintah muncul di sini. Berzikirlah kalian atau ingatlah kalian. Oke, lanjut ayat 64. Siapa? Ayo. Siapa? Mau coba 64. Saya suci. Summa tawallaitum. Kemudian kalian berpaling min ba'di dzalika, dari sesudah mereka itu, dari sesudah itu, falaula fadlullahi falaula fadlullahi Fafa, maka sekiranya bukan karena karunia Allah ya, alaikum alaikum warahmatuhu, kepada kalian dan rahmatnya, lakuntum minal khosirin. Apa itu? Kalian menjadi, maka janganlah kalian sungguh kalian menjadi orang-orang yang merugi. Sungguh kalian termasuk. Ya, kalian menjadi atau termasuk khosir orang-orang yang merugi. Oke. Jadi bukan tadi suruh Pak berpegang teguh, disuruh untuk mengingat. Apa yang dikerjakan? Nah, ini dia. Kemudian kalian berpaling sesudah itu. Ibu ini, sesudah itu. Berarti kalau terjemahan Bu ini kata ini nggak usah terjemahkan ya. Dia bisa langsung. Kemudian kalian berpaling sesudah itu. Jadi setelah itu perjanjian tidak dikerjain, dia berpaling. Ibu, seharusnya apa? Allah langsung timpakan di gunung. Namun ternyata belum. Maka apa? Sekiranya bukan karena karunia dari Allah dan rahmatnya, sungguh kalian termasuk orang-orang yang merugi. Padahal musuh kesini sama Allah tuh, tapi belum kasih. Ya, pasti kasih waktu untuk istighfar, untuk bertobat. Ya pernah Bu, ada zaman itu pada saat ini bolehnya Bu disuruh taat, tapi karena dia berpaling. Ya, paham sekalian? Oke. Kira-kira Bu, apa hikmah yang kita dapatkan dari ayat Bu? Apa hikmahnya? kalau kita mencari Allah, kita menjadi orang yang merugi. Apa? Mencari berpaling dari Allah, menjadi orang yang merugi. Benar, cuma kurang pas kalau diartiin ayat. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Iya, ini benar nih. Allah itu sungguh Maha Pengasih Penyayang. Kenapa? Karena kalau semua yang kita salah langsung hukum oleh Allah, Masya Allah, selesai kita. Cuma apa? Ada kan orang itu berbuat salah, tapi Allah nggak langsung hukum. Kan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, termasuk orang-orang yang merugi. Itu juga Allah itu begitu sayang, jadi nggak langsung menghukum itu. Cuma apa? Cuma jangan kebablasan. Ya, jangan kebablasan. Harus segera bertobat. Karena kalau mau ya Allah bisa hukum itu. Nah gitu. Menimba saja rahmat dan karunia Allah kepada hamba-hambanya. Oke ya. Jadi dia berfadilah. Ya. Lanjut. Ayo.
65. Siapa? Ya, silakan. Walaqad alimtumul ladzina, dan sungguh ilmu kalian. Ibu itu 2 kali, Bu. Kan wa laqad. Wa kan dan apalah? Dan sungguh-sungguh. Iya, sungguh-sungguh. Lah itu. Walaqad dan Jadi sungguh-sungguh. perhatikan baik-baik ini sini Al-Qur'an ya laqad itu 2 kali. Nah, masih kalau Anda baca terjemahan Ibu terjemahan itu cuma sekali sebutkan itu dan sesungguhnya. Dan sesungguhnya. Nah, tapi ada 2 sebenarnya. Dan sungguh-sungguh. Wa dan sungguh-sungguh. Jadi terjemahnya sesungguhnya. Enggak, tetap aja. Oh iya, dan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jadi 2 kali tempatnya. Dan sungguh-sungguh alimtum ilmu kalian. Alim tuh. Kalian Kalian telah mengetahui al-ladzina, orang-orangnya. Ya, iya tahu. Iya tahu apa? I'tadaw minhum fi Minkum. Apa? minkum. Iya tahu. Sediakan. Iya tahu. Iya tahu apa artinya? Mereka telah Mereka telah melanggar. Melanggar. Melanggar minhum. Minkum. Bisa. Minkum. Jadi kalian. Kalian Gampang banget tuh, Bu. Sabtu. Sabtu. Iya pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu. Terus fakulna Fakulna lahum, mereka. kok mereka? Fakulna. Maka Mereka berkata. siapa? Nah. Kami berkata. Iya. Lahum. Kalian. Lahum. Kepada mereka. Ya. Kunu. Kalian jadilah. Ya. kalian. Jadilah kalian kiroda kerak. khosiin yang hina. Iya. Kan? Orang-orang yang hina. Khosiin. Kan kakak banyak itu. Ya, cukup kera yang hina. Gitu. Jadilah kalian kera yang hina. Oke. Iya. Oke. Tapi Bu lihat ilmu terpakai Bu ini. Alimtum. Alimu tadi. Alimtum. Nah, kan itu. Kalian telah berilmu. Kalian telah mengetahui. Ibu, kulna kami telah kunulah kalian di kamus. Jadilah kalian. Terus khosiin orang yang banyak. Apa hina? Kenapa? Kera orangnya banyak itu. Kera yang hina. Oke. Sudah ya? Nah, perhatikan ya. Nah, ini ayat Bu masih tentang Bani Israil zaman dulu. Ya. Kenapa? Yang mereka itu pernah diuji oleh Allah dengan sebuah perintah. Ya. Tapi mereka melanggarnya. Apa itu Bu? Jadi gini. Itu mereka pernah Bu dilarang untuk mencari ikan. Jadi ini nelayan ya, nelayan. Dilarang mencari ikan pada hari Sabtu. Sabtu kan? Ya, betul ya, waktu ibadah lah, Sabtu waktu ibadah. Ya. Ibu tadi mereka buat trik. Ya. Bagaimana tidak pergi bernaya, tapi terpetikan. Caranya apa? Nah, itu hari Jumat dipasang jalannya itu. Ya, jalan dipasang hari apa? Hari Jumat. Pergi beribadah, nanti hari Ahadnya ngambil. Itu jangan pelanggaran. Apa jangan pelanggaran? Zaman itu pelanggaran. Gara-gara itu Allah menghukum mereka. Nah ini, kan? Dan sungguh-sungguh kalian telah mengetahui apa? Kalian Bani Israil zaman Nabi tahu cerita kan? Tahu cerita orang dahulu. Aduh. Sungguh-sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang telah melanggar, ya, dari kalian pada hari Sabtu. Aturan tadi kan? Maka kalian berkata kepada mereka, hukumannya apa? Jadilah kalian kera-kera yang hina. Ya. Jadilah kalian kera-kera yang hina.
Ya, paham ya? Gitu. Gara-gara yang hina. Ibu ini kata ulama, ya itu ada kemungkinan. Pertama, betul-betul berubah fisiknya. Jadi apa? Jadi ya juga fisiknya itu. Atau ya fisik itu manusia, tapi perilakunya perilaku binatang kera. Gitu. Paham ya? Gitu. Ya, demikian. Kira-kira Bu, dari sini ayat apa hikmah yang bisa kita dapatkan? Ayo Bu, apa yang bisa kita dapatkan dari ayat? Ayat maksudnya apa? Jangan pernah melanggar perintah Allah. Jangan pernah melanggar perintah Allah. Kenapa? Nanti kita akan dihinakan. Ya, nanti kita akan dihinakan. Kapan dihinakan? Di akhirat. Kadang di dunia. Langsung, betul kan? Langsung. Langsung. Jadi gini Bu, ada yang bermaksiat apa? Gara-gara bermaksiat itu langsung kena hukumannya. Jangan sedang, jangan coba-coba. Betul Allah Maha Penyayang, kan? Tapi artinya Allah langsung hukum. Ya. Kawan sebelumnya kan Bu itu sekiranya berkara Allah, sudah masih tapi belum kena. Tapi ada kasusnya apa? Kasus yang itu kena langsung. Karena maksiat langsung kena adabnya, kena hukuman. Ya, oh enggak, Allah Maha Penyayang, nggak mungkin hidup dunia, masih muda. Kan? Oh enggak. Yang bersama tadi. Oke Bu, jelas ya? Hanya terus tangkap. Lanjut lagi. Ayo. Oke, ayo. Satu sama yang lain. Oh, satu di antara satu dengan yang lain. Lalu kami jadikan itu sebagai peringatan. Iya. Iya. Yang cerita tadi peristiwa yang disebutkan. Maka kami jadikan mereka sebagai Peringatan. peringatan 5 bagi di antara Sampai sama lainnya, antara satu sama yang lainnya. Warna dan orang yang belakangan, orang kemudian. yang takut itu bukan Pak? Gua mau kalau itu belakang, orang belakangan. Yang kemudian ya. Nanti orang kemudian. Maka bisa berikan peringatan. Hanya ini kan seperti setelah. Pelajaran ya? Iya, pelajaran. Jadi pelajaran ilmu tadi bagi orang yang takwa. Oke, sudah Bu? Untuk diperintahkan ya Jangan pasir. kalian. Ada tidak? Ayatnya. 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 Oke, siapa Bu? Jawab siapa? Silakan. Silakan Bu. Maka Ini maksudnya lalu. oh lalu Kan Fati bisa maka bisa lalu. Tergantung ini ya, tergantung enaknya di mana. lalu Enak. Lalu. kami jadikan Ya. kami jadikan dia Ya. Peristiwa itu. peristiwa itu nakalan peringatan yaitu sebagai peringatan Iya. 5 baina yadaiha bagi Apa yang bagi di antara kedua tangannya. Maksudnya itu ungkapan itu apa? Orang-orang yang hidup zaman itu. Ya. Orang-orang pada masa itu. Pada masa itu. pada masa itu ya Terus wa ma khalfaha dan apa yang khalfaha khalfaha di belakangnya. belakangnya Maksudnya orang sesudahnya. sesudahnya Terus wa mau'izatna dan pelajaran
lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, barakallahu fikum. Faja'alnaha, lalu kami menjadikan ha. Ha ini kan orangnya Bu ya? Ya. Nah, kita belum belajar nih Bu, ini ha ini sama dia juga. Ya, halaman ke-11. Ya. Halaman 11 ya. Lalu kami jadikan dia peristiwa itu, pelanggaran itu apa? Sebagai peringatan 5 kepada apa yang diantara ketamanya. Bu, ini kapan nanti sering kita dengar ya? Apa yang diantara ketamanya? Iya, dari hadis sering. Ya, ini Bu. Artinya apa? Orang-orang zaman itu. Ingat? Ya. Di antara kebenaran, artinya ungkapan menunjukkan sesuatu yang ada saat itu. Nah, jadi ini menjadi peringatan bagi orang-orang lain ya, yang hidup zaman itu. Mereka nggak kena, cuma mereka apa? Hidup satu zaman. Oh, kejadian di kampung A apa? Jadi kena. Kan? Jadi kamunya macam-macam. Ya kan gitu. Mereka tahu gitu. Kamu ya? Dan juga peringatan banyak bagi orang-orang di belakangnya. Orang hidup sesudah itu. Cucunya gitu kan. Ya. Jadi peringatan. Dan menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang zaman itu dia orang yang soleh, orang yang baik, ya, jadi pelajaran. Ya. Jangan seperti mereka itu. Oke, bisa dipahami? Masya Allah Bu. Kira-kira Bu apa hikmah dari ayat ini sekalian? Apa hikmahnya Bu? Pelajaran dari ayat? Itu karena Allah itu menunjukkan masalah-masalah ya dalam kehidupan. Ya. Mungkin bukan kita, tapi orang lain. Kita tahu, kita dengarkan. Ya, orang buat masalah kena masalah, kena hukumannya. Apa? Jadi peringatan untuk kita. Ya. Jadi pelajaran ya. Kalau orang sama-sama maksiat, jadi peringatan. Kamu jangan lagi menang. Ya, yakinlah. Ada dia korupsi, aman dia korupsi. Dia curang, aman dia curang. Tapi kalau kita tangkap, berarti apa? Hati-hati kamu ya peringatan. Nah, kalau nggak bertobat nggak berhenti, akan tiba gilirannya itu. Tiba gilirannya. Kan gitu maksudnya. Nah, itu kan jadi peringatan bagi orang maksiat, jangan hati-hati. Kalau dia orang baik, dia pelajaran. Jangan sampai jadi tempat kemaksiatan. Oke, bisa ya? Kalau ini, Masya Allah. Ini. Oke, lanjut lagi. Nah, Ibu, sekarang sudah ganti tema ini. Masih tentang Bani Israel, tapi sudah ganti tema. Ini mulai tema tentang asal muasal lahirnya surat Al-Baqarah itu. Ini ceritanya sendiri. Ya, cerita Al-Baqarah Sayyidina. Ini kejadian pada zamannya Bani Israel, Bani Musa. Ya, akhirnya apa? Menjadi sebab dinamakan surat ini surat Al-Baqarah dari cerita. Ya, kemudian, ayo kita mulai. Gini, semua sekalian, ada pengantarnya. Jadi gini Bu, itu pernah suatu ketika Bu, di sebuah kampung itu ada seorang anak itu punya keluarga, omnya lah gitu, orang kaya. Ya, tapi dia mau sekarang hartanya. Cuma umurnya panjang, kapan matinya ini kan gitu kan? Nggak mati karena umurnya panjang. Akhirnya saking maunya dia hartanya dibunuh lah gitu. Omnya itu dibunuh. Ya banyak omnya itu dibunuh kan? Setelah dibunuh sekalian, untuk menghilangkan dia pelakunya, itu mayatnya dia bawa ke kampung sebelah. Kampung kan sebelah. Ya, kan mau tuh ditaruh. Sesudah pagi-paginya Bu, dia teriak. Si fulan terbunuh, si fulan terbunuh. Oh keluar. Ya, akhirnya bertengkar. Ini bilang apa? Orang sana yang bunuh. Orang sana bukan kami, kan? Jangan kami nggak tahu. Akhirnya mereka berselisih. Nah, datanglah ke Musa, minta bantuan mencari siapa pelakunya tersebut. Ya, gitu. Musa, kami berselisih. Ya, bantu cari pelakunya siapa ini? Akhirnya Musa lapor pada Allah. Ya gitu kan? Kalau ada masalah dia tolong yang keluarnya. Apa? Kata Allah berkali gampang. Apa? Suruh mereka sembelih
sapi betina. Gitu kan Bu? Sini muncul ceritanya. Muncul cerita seperti di sini. Oke, sudah Bu? Oke. Sudah ya? Kita mulai. Ayo. Coba Silakan Pak. Wa idza qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Oke, terus innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah menyuruh kalian antasbahul baqarah, bahwa kalian menyembelih sapi betina. Oke. Untuk menyembelih, Ya. untuk menyembelih Sapi betina. Oke, terus Qalu atattahiduna huzwa. Kemudian mereka berkata, atattahiduna huzwa, apakah engkau akan menjadikan kami ejek-ejekan, olok-olokan? olok-olokan. Husuan olok-olokan. Terus Qala a'udzubillah, Musa berkata, aku berlindung kepada Allah an akuna minal jahilin. Termasuk aku berlindung kepada Allah tidak termasuk orang-orang yang jahil. bahwasanya aku menjadi Bahwasanya aku termasuk orang-orang yang jahil. Iya, aku menjadi dari golongan orang-orang yang jahil. Oke, Masya Allah. Wa in qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah menyuruh kalian apa? Antadbahu baqarah, agar kalian, ini an bisa bahwa, bisa agar, bisa untuk. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian apa? Langsung menyembelih, itu bisa juga. Dia bisa gitu. Jadi kata apa? Kata sambung lah. Kayak bahasa Inggrisnya I want to eat. Saya ingin makan. Kan nggak terjemahkan itu. Ini mirip-mirip ini an di fungsinya. Ya, an. Oke. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian langsung menyembelih sapi betina, atau menyuruh kalian untuk atau agar kalian menyembelih sapi betina. Oke Bu, baik ya. Siapa yang punya? Al-Surah sapi betina. Mereka berkata, wahai Musa, atattakhiduna huzwa, apakah engkau menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Loh, kami kan mau jadi pembunuh, kenapa suruh potong sapi? Kan? Jadi kan kamu aja kami wahai Musa. Kami mau jadi pembunuh, kenapa kami? Musa menjawab, qala, aku berlindung kepada Allah, ya. Bahwa aku ini termasuk orang-orang yang jahil. Jadi aku berlindung dari sifat jahil. Enggak. Ini bukan dari saya, ini dari Allah yang suruh. Ya. Saya juga ngerti. Memang saya ngerti itu. Kamu suruh saya apa? Cari pembunuhnya, saya tahu itu. Tapi Allah bilangnya apa? Cari saya betina. Apa? Nanti dari situ ketemu pelakunya itu. Ya, karena saya disuruh begitu, saya sampaikan sama kalian begitu. Paham bisa dipahami ini? Tidak awalnya ada protes dari mereka. Lanjut, siapa? Ayo. Coba. Qalu, mereka telah berkata dari Israel, ya. Ud'u lana rabbaka, berdoalah untuk kami, rabbaka, kepada Tuhanmu, ya. yubayyin lana, agar menjelaskan Ya. pada kami Mahia. mahia, seperti apa dia, apa dia, Apakah dia? sapi. Ya. Dia saya betina ya. Oke, terus. Qala innahu yaqulu, dan dia berkata, Musa, Innahu yaqulu, sungguhnya dia Allah berfirman, ya. berkata, Innaha baqaratun, sesungguhnya sapi betina itu, baqarah sapi betina adalah sapi betina. Oke, la faridun, La faridun, tidak tua, wala bikrun, dan tidak muda. oke. Awanum baina dalik, tapi pertengahan antara itu. Oke, terus. Faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang Tumarun, diperintah
Tu'marun telah apa yang kami telah perintahkan, kalian diperintahkan. Kalian diperintahkan. Kan kalian tuh pasif. Apa yang tu'marun kalian diperintahkan. Maka kerjakanlah apa yang kalian diperintahkan. Oke Bu. Sekalian, perhatikan. Karena ini sudah jelas tuh. Apa? Disuruh sembelih sapi betina. Jelas nggak? Ya, udah bisa betina. Ibu, mereka nggak langsung mengerjakannya. Mereka nanya. Ini sebenarnya bukan gara-gara mau jelas, tapi mau ngeles, mau menghindar, ogah-ogahan. Nah, mereka bilang, mereka berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia menjelaskan kepada kami apakah Dia. Ya, masih belum jelas. Saya kayak apa? Saya berarti seperti apa? Udah kan dilapor. Ya, qala Musa berkata, innahu yaqul, sesungguhnya dia siapa? Dia Allah. Dia berkata, inna, sesungguhnya sapi itu ada sapi betina. Pak, tapi la faridun, tidak tua dan tidak muda. Oke Bu? Paham ya? Nah ini tidak farid, diterjemahkan tua. Ya. Tapi Bu, kalau secara asal tua adalah sapi yang seperti ini, perempuan yang banyak hamil. Tidak farid, farid. Ini sapi apa yang banyak hamil. Akibatnya perutnya itu longgar. Itu farid, yang longgar perutnya. Ngerti ya? Nah, diterjemahkan apa? Diterjemahkan tua. Jadi bukan sapi yang banyak hamilnya, sering hamil, akibatnya longgar perutnya. Tapi farid. Nah, diterjemahkan tidak tua dan tidak pula bikar, muda. Bukan itu sapinya. Nah, itu bikar bukan bahasa Arab itu kan apa? Gadis, itu bikar. Belum pernah kawin. Arti sapi yang belum pernah kawin, makanya belum pernah, ya makanya nggak hamil. Paham ya? Nah, diterjemahkan apa? Bukan sapi yang tua, bukan yang muda. Apa? Awan bayinan talika. Pertengahan di antara itu. Oke, jelas? Jelas. Maka apa? Fa'alu ma tu'marun. Ayo, kerjakanlah apa yang kalian diperintahkan. Kan jelas tuh. Terus yang pertama syaratnya Bu, apa? Sapi betina umurnya pertengahan. Sudah dua syaratnya itu. Ya. Disuruh kerjakanlah. Ibu Bapak, apakah dikerjakan? Belum. Nanya lagi. Ayo coba. Siapa lagi? Apa sampai? Lu tadi ya? Qaulu da'u lana rabbaka, mereka berkata, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, yubayyin lana, untuk menerangkan kepada kami, ma launuha, apa warna sapi itu, apa warnanya. Terus qala innahu yaqulu, Musa berkata, sesungguhnya Allah berkata, innaha baqaratun sofra. Ya, sesungguhnya sapi itu, sapi betina itu warnanya kuning. Sofra kuning. Fakiun, sofraun fakiun, kuning, sangat kuning, kuning keemasan. Ya, kuning tua. Nah, sofraun fakiun launuha. Sof itu kuning. Ya, sof kuning. Faki itu sangat kuning. Sangat. Jadi bisa sangat kuning atau kuning keemasan launuha. Ya. Ya, jadi warnanya kuning keemasan. Tasurun, kuning tua. Kuning tua, ya kuning tua. Kuning banget lah. Nah, kuning, ya. Ya, mirip lah. Ini karena sininya kayak emas gitu ya. Iya. Tasurun nazirin, dan menyenangkan orang yang memandangnya. Oke, ya. Udah Bu, sekarang siapa? Nanya lagi, mereka nanya lagi, dikasih tuh. Apa saja sekarang pertama Bu? Apa? Harus warnanya apa? Harus itu kuning. Tapi kuning yang fakih launuha. Kuning tua. Jika kuning muda, atau enggak? Harus punya kuning apa? Kuning fakih. Ya sangat tua. Kuning tua. Nggak cukup. Apa? Harus menyenangkan orang-orang yang melihat. Gitu. Kalau ada, oh masya Allah, bagus banget sapinya itu. Ya, bagus banget sapinya itu. Ya sapinya? Gitu. Itu apa? Yang berikutnya itu. Yang berikutnya, ya. Oke.
Ya. Pertama kan? Sudah berapa sekarang? Sapi betina, terus umurnya pertengahan, kemudian susunya perempuan, harus menyenangkan. 4 ya? Oke. Dikerjakan? Belum lagi. Nanya lagi. Ayo siapa? Kalau udah ulangan, Ayo Bu. Ini kok. Siapa? Bukan tahu. Ibu. kalau udah ulangan mereka berkata, Ya. berdoalah bagi kami, Robbana kepada Tuhanmu, Yubayni lana, menjelaskan kepada kami, mahia, apakah dia seperti apa ya maksudnya? Ya. Innal bakhara, sesungguhnya sapi betina, sesungguhnya sapi, Ya. tasabaha, belum jelas. Ya, belum jelas sama-sama. Sama-sama alaina, atas kami ya. Ya, terus Inna dan sesungguhnya insya Allah bila Inna apa Inna? Inna Sesungguhnya kami dan sesungguhnya kami insya Allah terjemahkan jika Allah menghendaki jika Allah menghendaki dan muhtadun termasuk lah berarti sungguh orang-orang yang mendapat petunjuk. Oke kan Bu? Nanya lagi ya, nanya lagi. Apa dia? Dijelaskan ya. Sesungguhnya kata mereka sesuatu sapi itu masih tasyabah sama-sama dari kami. Belum jelas ya. Dan sesuai kami, kalau Allah kehendaki, kami akan menjadi orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk untuk menemukan siapa pelakunya, ya, untuk menemukan sapi yang dimaksud. Jika Allah menghendaki, insya Allah kan, muhtadun, kami akan menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Apa? Petunjuk untuk menemukan sapi yang dimaksud. Itu maksudnya. Sekali lagi, kalau sekali kabarin apa sifatnya, insya Allah Pak, muhtadun. Kami menjadi orang mendapatkan hidayah, menemukan seperti apa sapi tersebut. Udah akhirnya Allah kabarkan. Ayat ini. Terakhir. Ya. Belum. Ini lagi. Qala innahu yaqulu berkata Musa berkata, Allah telah sesungguhnya Allah berkata, sapi itu Innaha baqaratun la zalulun, sesungguhnya zalulun tusirul ardo. Apa? Zalulun belum pernah digunakan. Ya. Zalulun tidak zalulun digunakan, terpakai. pernah digunakan. Tusirul ardo membaca sawah. Tanah. Membaca tanah. Terus Wala taskil harsa, dan menyiram tanaman ya, tumbuhan. menyiram untuk mengairi. Musallamat bentun, Selama tidak cacat. tidak cacat. La siyata biha, dan tidak belang Iya. adanya sapi itu. Ya, terus Qolul ana cita bil haq. Mereka berkata, maksud Bani Israel, sekarang barulah cinta berhati. cita. Sekarang barulah jelas. Ya, cinta. Engkau datang. Menerangkan. Engkau datang. Jika engkau datang, Iya kan? Engkau kan? Iya, engkau telah datang. menerangkan ya. Iya, menyenangkan kami dapat. Iya, datang dengan berita yang benar. Iya, betul. Jadi, kalau dasarnya adalah Iya. engkau datang dengan kebenaran. Kebenaran. Kita dasarnya ya. Engkau datang dengan Engkau kebenaran. datang Bila hak itu dengan kebenaran atau yang sebenarnya. Terus fastabahuha Fastabahuha
wama kadu yaf'alun. Dan lalu mereka menyembelih sapi itu. Iya, wa makalu yaf'alun. Hampir saja mereka tidak mengerjakan. Ya, dan mereka hampir tidak perintah itu. ya falun mengerjakannya. Dan kalau mereka hampir-hampir, tidak. Jadi mereka hampir-hampir tidak bisa mengerjakannya. Oke ya. Oke Bu. Nah, sekarang bulat. Kan hanya tuh apa cirinya? Qala Musa berkata, innahu yaqulu, sesungguhnya Allah berfirman, inna sesungguhnya sapi itu ada sapi yang la dalul yang tidak terpakai. Gak pernah dipakai. Apa? Buat tuthirul ardo, membajak sawah. Oke, apa lagi? Gak terlalu itu mengairi, membajak tanah dan mengairi tanaman. Kayak buat irigasi. Itu gak ada pakai. Ini sapi manja yang lebih kerja. Oke ya. Apa lagi Bu? Musalama. Ibu. Kata selamat. Apa? Selamat dari cacat. Kan tidak aib kan? Di zaman itu enggak cacat. Ini kata apa Bu? Selamat nih. Musallam. Yang diselamatkan, artinya yang diselamatkan dari cacat. Begitu ya. Ya, ini belum ngerti Bu. Oh, kenapa ini musallam? Ini selamat. Itu Bu, enggak cacat. Artinya yang diselamatkan dari cacat. Terjemahkan tidak cacat. Oke Bu, jadi nggak boleh cacat itu. Sapi tanduk-tanduknya, badannya, semuanya. Apalagi nggak boleh belang. Nggak boleh belang. Bisa warnanya atau ya belang karena apa? Ya penyakit. Ya kan gitu kan ada belang karena penyakit. Intinya orang sapinya mulus bersih, gitu kan? Nah, Bu, semua ini, masya Allah, mereka berkata, sekarang engkau Musa telah datang dengan bawa kebenaran. Jelas. Nah, apa kata Allah? Akhirnya mereka itu Bu bisa menyembelihnya. Tapi hampir-hampir mereka tidak bisa. Kenapa? Saking susahnya mendapatkannya dan ketika dapat mahal harganya. Mahal harganya. Nah, kita tiba ada cerita Bu. Punya siapa di sapi itu? Kita cerita sebenarnya. Ini sebagai mutafsir. Ya. Dia seorang anak yatim. Ya, ada banyak ceritanya. Ya. Akan kami beli itu dengan harga yang sangat mahal. Oke, dan dia dapat. Dapat ya. Bu, kita sembeli. Ini dia cerita berikutnya lagi. Sebenarnya ini sebenarnya cerita dia, ceritanya. Cuma kenapa begituan? Baru lebih sebutkan ceritanya. Apa sebabnya kok disuruh menyembelih? Berikutnya coba. 72. Ini sebabnya sebenarnya yang di belakang. Wa in qataltum nafsan. Wa in qataltum nafsan, dan ingatlah ketika kalian telah membunuh seorang nafsan. Fadara'tum, lalu kalian saling menuduh. Jadi menuduh di dalamnya. Dalam orang tersebut ya. Wallahu mukhrijuh, dan Allah mengeluarkan ma kuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan. Oke ya. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang. Sebenarnya seorang yang bunuh sebenarnya. Seseorang cuma bahasa kalian. Kalian ketahuan itu. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, lalu kalian berselisih padanya. Siapa yang bunuh ini? Wallahu mukhrijun, dan Allah hendak mengeluarkan, menyingkap apa yang kalian telah sembunyikan tersebut. Cari caranya ayat berikutnya, yang suci. Ini Pak. Fakulat itu. Emang sampai situ ya? Iya. Belum. 73. 72 saya. Oke, tidak gitu.
Siapa Ibu? Boleh. Yuk. Buat nih. Ya. Tunjuk aja kita perlu. Fakultas. Tiga kali. Coba. Ini udah. Fakulna ribu. Fakulna ribu. Lalu kami berkata pukullah bibadiha. Pukullah kalian. Pukullah. Lalu kami telah berkata pukullah kalian. Pukullah Kalian pukullah. Iya. Pukullah dia. Pukullah kalian kepadanya. Biba diha dengan sebagainya. Ya, terus. Kadzalika seperti itu kan dia hidupkan. Allah menghidupkan. Al-mauta. Yuhyi Allah menghidupkan. Al-mauta orang-orang yang mati. Terus wayurikum dan memperlihatkan kalian ya ayatihi ayat-ayatnya ya la'alakum ta'qilun agar kalian takilun akal berpikir. Takiluna akal berakal berpikir agar kalian berpikir. Ibu, perhatikan. Dapat tuh, misalkan dapat apa nama? Sebelum. Oke, sebelum. Lalu kami berkata, idribuhu. Pukullah kalian orang mati itu dibak dia dengan sebagian anggota tubuhnya. Misalnya dengan apa? Misalnya dengan apa? Cakap dengan ekornya misalnya, apa? Dan sebagainya. Ketika dipukul, hidup tuh orang. Siapa yang bunuh kamu? Dia tunjuk si fulan. Siapa bu? Itu orang bu yang teriak itu pertama kali. Itu orang yang ternyata. Kami mereka. Ya, anak saudaranya yang bunuh. Yang teriak pembunuh dia orang itu ternyata. Oke bu, sudah jelas bu. Akhirnya mati lagi. Akhirnya mati lagi. Itu bu, ceritanya situ. Oke, itu kan. Seperti itulah Allah menghidupkan orang-orang yang mati. Sudah mati kan bu? Apa? Dan memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, agar kalian itu berpikir. Jangan sembunyi, jangan curang, jangan macam-macam dengan Allah. Kenapa? Karena Allah berkuasa. Kita nggak tahu bagaimana cara Allah buat kasih itu kan. Jadi ikuti jalurnya, ikuti jalannya, kalian. Siapa tuh itu? Oke, bisa bu? Kita gini. Alhamdulillahirobbil alamin. Masya Allah. Terus kalian, demikianlah harapan perhatian kita. Ya, sampai hari kita masuk ke kita ke-12 ya. Kita sudah belajar kata orang merah, sudah dihafal dan 4 pola. Ya, pola lampau, setelah pola perintah. Dan sudah tadi menunggu sekitar 11 halaman. Ya. Saya berharap sekalian, ini menurut bisa bantu Anda untuk bisa dimaksimal untuk pertemuan berikutnya insyaallah. Oke. Ibu insya Allah kita akan libur panjang. Artinya kita nggak ketemu, tapi saya harap kalau bisa ibu di rumah ini kerjakan. Ya. Kalau mungkin ya hatamkan satunya. Sehingga pas kita masuk bisa cepat posisi. Mudik bawa. Ibu ya, oke. Lalu ibu insya Allah bu pas masuk kita langsung ujian. Kok ujiannya apa pertemuan bapak ibu Ustaz? Hah? semester. Oh, TS. ada UTS juga. TS ada ya. Apaan ya? Ini bu jauhnya ya. Ujiannya Ini gimana? dua, ujian tulisan sama ujian lisan. Terus? Lisan gini ya. Semua siapkan hafalannya dari kata orang merah. Merah, oke semuanya. Nanti tanya urutan dan diacak. Yang kedua, pola-polanya semuanya dihafal. Fala semuanya, Arab artinya dan kata-katanya. Nanti mas polanya, terus artinya apa? Syukur. Dan tanya, gitu. Ya. Oke bu ya.
Lalu kita akan ujian menerjemahkan juga. Menerjemahkan ayat. Ya, 10 halaman. Dulu ikin gitu. 10 halaman. Enggak. Nanti ujian cuma satu. Nanti ujiannya cuma 1 halaman. Dan saya tentukan dari Ada akhir. halaman mana? Enggak. Saya Enggak pilih boleh halaman. biar kagus. Dari 10 halaman itu, nanti akan dipilihkan 1 halaman aja yang ibu kerjakan. Saya halaman kelima itu diterjemahkan. Pun udah semuanya, cuma mungkin 5 ayat, 4 ayat. Masing-masing orang beda atau sama? Sama. Saya soalnya beda. Oke. Termasuk ujian lisannya gitu Bu. Nanti ada lisan menerjemahkan ayat. Nanti kan kita tentukan apa halamannya di mana. Nah, gitu. Kalau halaman berapa ya semua katanya. Oke Bu, ayat yang ini ya undang-undang. Ya. Gak boleh ngeliat kamu susah. Hah? Gak boleh lihat kamu. Tadi Udah enggak? kalau sudah lama kalau sudah Udah, istilah ini sama. Waktunya nggak cukup. Iya. Nah, ini latihan, boleh Pak? Nanti kalau ibu ngaji, kira-kira bagaimana pahamnya kan? Mendengarkan, nanti Suara dan nanti yang ditambah titik. Lihat kamu. Belum ketemu. Oke Bu ya, udah siap? Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.